Oke teman-teman, jadi hari ini Mas Yun kepengen ngasih tips nih buat teman-teman yang kepengen bangun Mio Dana Pelajar ya. Jadi sebelum dimulai Mas Yun pengen ini nih ngumumin siapa pemenang giveaway yang menurut Mas Yun masuk lah rekomendasi dis buat Simora ya. Jadi Mas Yun ucapkan kepada Mas Fahri ya yang sudah ini nih memberikan rekomendasi ya dis buat Simora ya. Jadi disnya itu adalah 8.1 teman-teman. Ini nih sih tanpa bracket ya. Jadi Mas Yun tuh senangnya tuh simple tapi masuk lah karena ini udah semi floating teman-teman. Nantilah kita cek ya barangnya ya. Nih untuk ininya kan, untuk disnya Simora emang udah parah banget sih. Jadi emang dis ini menurut Mas Yun sih masuk aja di apa ya, untuk looknya lah masuk lah untuk Simora ya, karena Simora memang di ini ya dipakai buat harian ya. Oke sebelum lanjut Mas Yun pengen pasang ini dulu lah ya, sekalian cuci Simora nih cuy, karena udah dekil parah ya cuy, digaskan aja guys. Jadi untuk dis 8.1 nya ini sangat kompatibel banget, sangat keren lah ya untuk tampilannya. Waduh, dan untuk semi floatingnya nih teman-teman, enggak main-main ya floatingannya ya. Waduh. Dan tidak lupa nih Mas Yun pengen ucapin terima kasih buat teman-teman yang selalu support Mas Yun ya. Waduh, semoga teman-teman dilancarkan selalu rezekinya dan semoga sehat selalu ya. Nah, jadi di sini Mas Yun pengen kasih tips nih. Tips simple nih ya. Jadi sebelum pemasang roda teman-teman ya, as roda depan, teman-teman pastiin dulu nih sejajar dan bagian as roda depan harus plong ya teman-teman ya. Jadi ini salah satu nih penyebab sok depan teman-teman itu jedak-jeduk karena tidak sejajar teman-teman. Kalau udah dipastikan aman, langsung aja dikencangin di bagian bawah bautnya ya. Dan tidak lupa nih, Mas Yun kepengen nyuci Simora dulu ya dengan kit wash shampoo and glow. Dengan formula pH balance dan formula polymer membuat cat motor teman-teman nih aman dan halus ya. Untuk finishingnya Mas Yun menggunakan kit serbaguna premium silikon yang sudah mengandung UV guard, mengkilapkan dan melindungi bodi motor teman-teman dari sinar matahari ya. Untuk penggunaannya pun sangat gampang ya. Tinggal semprotkan aja nih ke bodi kasar atau ke bodi halus teman-teman. Namanya aja serbaguna ya. Kilat maksimal bersama kit ya. Anjas. Jadi kan udah dicuci kan, wah makin enak kan dilihat kan. Oke deh, kita langsung sat-sat aja ya teman-teman ya. Jadi untuk bangun Mio Dana Pelajar itu sebenarnya sih nggak ribet. Kita kalkulasiin aja ya teman-teman ya. Teman-teman itu bisa nabung 10.000 satu hari. Jadi usahakan itu per item itu ya. Per item itu modifan lah ya. Per item itu 300.000 ya teman-teman. Oke, jadi tips pertama nih, dipastikan terlebih dahulu mesin teman-teman itu sehat. Jadi kan ada sih beberapa teman-teman Mas Yun dan followers juga selalu Mas Yun saranin mending mesin sehat terlebih dahulu daripada ke body-body. Karena kan apa? Percuma untuk tampilan bagus tapi dipakai kurang nyaman teman-teman ya. Jadi ada beberapa juga Mas Yun saranin tergantung budget ya ini ya. Kalau misalnya untuk biaya tune up itu estimasi sekitar 300 ribuan, 300 sampai 350.000 itu meliputi dari pembersihan kerak, terus juga penggantian seal-seal yang udah rapuh gitu. Jadi itu budgetnya nggak terlalu banyak teman-teman. Tapi kebanyakan juga teman-teman dari Mas Yun juga kan kepengennya sekali bongkar bang, mending bore up aja. Iya, kalau misalnya teman-teman punya dana buat bore up, itu estimasi sekitar 1 juta ke 1 juta up lah, itu teman-teman harus siapin dulu kalau misalnya pengen bore up ya, apalagi ke 58 atau di atas speknya lah, itu bakal lebih banyak pengeluarannya ya teman-teman ya. Oke, itu tips pertama tuh saran dari Mas Yun, dipastikan terlebih dahulu mesin teman-teman itu sehat. Oke, jadi untuk tips keduanya itu adalah di bagian body terlebih dahulu nih teman-teman. Di bagian body terlebih dahulu, kalau udah rapi kan, kalau misalnya teman-teman kepengen nuansa lain, bisa banget di repaint ya kan, di repaint warna apalah kesenangan teman-teman lah. Kalau Mas Yun kan emang body bawaannya lah gitu kan warna hitam. Terus yang ketiga itu di bagian pengereman teman-teman. Nih di pengereman Mio ini sangat banget tidak safety ya. Makanya Mas Yun selalu saranin buat teman-teman yang sering touringan atau sedang speedingan, nah yang suka speedingan gitu, Mas Yun selalu saranin itu di bagian pengereman ya. Jadi kalau udah di bagian pengereman baru di bagian perlampuan teman-teman. Nah kalau bagian perlampuan ini kan memang sih untuk lampu Mio itu kan sangat minim ya teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman bisa upgrade lah di bagian perlampuannya biar
kalau mau jalan-jalan jauh juga kan biar lebih nyaman sih menurut Mas Yon sih ya. Oke, mungkin itu aja sih saran dari Mas Yon. Mungkin ini Mas Yon bakalan spill lah ya untuk part-partnya, semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman ya. Oke, langsung aja nih yang pertama ya. Seperti biasa nih, Mas Yon pengen spill dari atas dulu deh ya. Tapi ini nih yang terlihat dulu nih teman-teman ya. Nah, di bagian body ini kan emang ireng kan, asli STNK-nya emang ireng. Terus Mas Yon pakai kan stripping dari Rans Project ya. Wah, kalau teman-teman kepengen bisa langsung tuh ke cek di TikToknya atau official store-nya lah ya, di online shop gitu ya. Oke, kita lanjut lagi di bagian atas dulu nih ya. Di bagian atas di sini Mas Yon menggunakan lampu luminos H6 nih ya. Ini lumayan terang lah teman-teman dibandingkan lampu original Mio ya. Jadi ya memang terang lah menurut Mas Yon lah ya, lumayan lah ya. Dan juga pasti dana pelajar teman-teman ya. Anjay. Terus di bagian ini, di bagian handle rem nih kelihatannya kan. Kalau untuk master remnya Mas Yon masih menggunakan yang original Mio ya. Tapi Mas Yon kasih pemanis nih. Nah, untuk handle remnya di sini Mas Yon menggunakan yang chrome. Terus juga nih di bagian ininya nih, di bagian bautnya Mas Yon menggunakan Heng Thailand lah ya. Jadi ya lumayan lah ya buat pemanis teman-teman ya. Yang kelihatan lagi kalau spion memang bawaan original Mio ya. Terus nih di bagian ini lagi ya. Di bagian handle di sini Mas Yon menggunakan domino ya. Terus di ini nih dipadukan dengan jalustang dari Satria FU nih. Ini universal teman-teman ya. Boleh-boleh nih ya buat jadi referensi teman-teman nih. Harganya sangat-sangat terjangkau ya. Oke, lanjut lagi nih di bagian speedometer. Nah, kebetulan di sini speedometernya Mas Yon cuman ganti panel ya teman-teman ya. Ini bukan yang Mio Salty ya. Jadi ya lumayan sih warnanya, perpaduan hitam ketemu hitam ya. Wah, jadi kan makin gacor lah intinya lah ya. Waduh, boleh-boleh lah ya. Terus lanjut lagi kita di bagian saklar nih. Di bagian saklar Mas Yon menggunakan red it teman-temannya. Nah, ini nih. Kalau red it dia ada ininya teman-teman. Ada hazardnya ya. Tombol sendiri lah untuk hazardnya ya. Terus untuk kliknya, wih, parah teman-teman. Enak banget, serius enak banget kalau untuk klik-kliknya ya. Tapi minusnya ya itu ya. Ini udah mulai hilang-hilang lah gambarnya ya. Namanya dana pelajar teman-temannya. Jadi kita harus pintar-pintar lah ngerawatnya. Karena ini Simora ini kan emang motor tempur ya teman-teman ya. Terus juga nih kita lanjut di bagian yang terlihat dulu nih. Nah, di bagian platnya Mas. Nah, di bagian platnya di sini Mas Yon menggunakan frameless ya. Jadi kan karena kan Mas Yon kan masih sedang konten nih kan, masih sedang konten. Jadi daripada Mas Yon lepas baut kayak gini, mending Mas Yon pakaikan frameless. Jadi untuk tampilannya kan wah, makin clean look ya teman-teman ya. Boleh-boleh nih teman-teman coba nih. Terus juga di bagian ini, di bagian seinnya, di bagian lampu seinnya Mas Yon menggunakan sein MX ya. Dengan paduan lampu nih, lampuannya di sini Mas Yon menggunakan jelly aja ya, nggak menggunakan dajal karena ya tahu sendiri lah teman-teman ya, sering lepas teman-teman. Apalagi kalau pakai dajal itu wah ngambilnya susah banget. Makanya Mas Yon memutuskan ganti yang jelly biar lebih enak ngambilnya ya. Terus di bagian lampu senja di sini Mas Yon menggunakan luminos ya yang super terang ya. Kebetulan si Mio Amornya Mas Yon juga menggunakan lampu ini ya, karena Mas Yon senang banget dengan output lampunya yang lumayan terang ya. Oke deh, di bagian atas sudah. Mungkin Mas Yon langsung aja nih di bagian bawah nih ya. Wah, di bagian bawah sih sebenarnya nggak ada yang spesial ya teman-teman ya. Untuk velgnya di sini Mas Yon masih menggunakan original 5TL. Yang original Mio lah pokoknya ya. Ini Mas Yon repaint dengan warna gold RCB ya. Jadi 11-12 lah, hampir sama ya dengan RCB ya teman-teman ya. Namanya juga dana pelajar ya, anjay. Terus juga di bagian ini, di bagian emblem, di sini Mas Yon menggunakan Kayaba ya. Kayak emblemnya aja teman-teman ya, emblemnya aja. Ini Mas Yon murah kok, murah banget lah pokoknya. Karena kenapa Mas Yon pakaikan emblem ini teman-teman, lihat nggak? Lecet nih, lecet gara-gara selang rem ini awalnya tuh Mas Yon masukin ke dalam sini teman-teman. Mas Yon belokin ke dalam sini, ternyata ngegesek teman-teman. Mas Yon juga nggak sadar ya. Jadi ya menutupi lecet inilah teman-teman ya, menutupi biar kalau dari jauh kan nggak terlihat kan teman-teman. Nah,
termanipulasi lah pokoknya ya kan. Boleh lah ya. Terus di bagian disk, nah di bagian disk di sini Mas Yun menggunakan 8.1 ya. Ya, waduh, terima kasih loh Mas udah membantu ya. Jadi emang Mas Yun memilih 8.1 ini karena lebih simpel aja sih, lebih simpel, dan juga motornya nggak dipakai jauh-jauh teman-teman. Emang dipakai buat harian aja ya teman-teman ya. Boleh-boleh nih, karena Mas Yun seneng banget cuy dengan desainnya yang simpel itu. Wah, cocok lah sama Mas Yun dengan konsep stripping, terus juga konsep ini. Pokoknya polosan gitu, seneng aja sih. Terus dipadu dengan ini, baut-baut stainlessan ya untuk ininya nih, untuk di bagian cakramnya ya. Nih baut-baut stainlessan lah ya, stainless yang murah-murah aja teman-teman, yang nggak usah yang heng-heng kalau yang di sini ya. Waduh, sebagian aja sih ada Mas Yun pasang heng ya. Terus di bagian ini, di bagian as roda ini juga stainlessan ya teman-teman. Ini bukan dari heng nih BTW ya, ini custom ini. Jadi dia punya dua paduan nih, jadi yang kunci L1, terus di bagian ini juga kunci 15 juga satu ya teman-teman. Jadi biar lebih safety dan lebih kuat lah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Di bagian kaliper. Nah, ini Mas Yun pengen kasih tips sedikit ya. Ini BTW ini kaliper Mas Yun belinya yang lokal ya teman-teman ya, bukan yang original. Loh, kok beli yang lokal Mas? Emang safety Mas. Nah, jadi kan emang pemakaiannya kan emang buat harian ya teman-teman ya. Jangan berharap lebih lah kalau misalnya dengan barang-barang KW. Tapi Mas Yun punya tips buat teman-teman ya yang pengen beli-beli master rem ya, yang kata orang Senin Kemis lah ya gitu ya. Saran yang pertama ya, harus diganti selang remnya teman-teman ya, minimal TDR lah, TDR. Karena apa? Kalau misalnya yang bawaan original itu rentan banget teman-temannya dengan bocor. Biasanya sih di bagian master rem dan ke kaliper itu dia nggak mampu teman-teman, jadi nggak mampu, bisa mengakibatkan bocor teman-teman ya, karena kan bawaannya kan emang satu piston ya, satu piston, terus dibiasain dengan dua piston, apalagi dengan yang KW ya teman-teman ya, jadi kurang menyesuaikan lah. Jadi diusahakan selang remnya menggunakan TDR, dan jangan lupa ya untuk minyak remnya teman-teman. Minyak remnya nih yang paling penting, pakai DOT 4. Teman-teman bisa pakai yang Brembo ya. Wah, itu kalau mau cari apa ya? Cari blendingnya itu enak banget pakai Brembo, teman-teman. Kalau misalnya buat opsi dana pelajar lah ya, opsi-opsi lain lah, Mas Yun bisa saranin yang Jumbo ya, yang DOT 4. Itu bagus banget itu juga. Jadi untuk minyak rem, selang rem itu sangat penting teman-teman ya. Tapi Mas Yun saraninnya sih buat harian ya. Jangan buat touringan sih Mas Yun kurang yakin lah. Karena motor ini belum pernah dipakai touring jauh teman-teman. Jadi memang buat harian, buat ya gaya-gayaan juga ya gitulah. Kalau misalnya pengen ngejar look, boleh banget nih teman-teman pakai Nissin yang ini ya. Mas Yun juga sengaja nih cari yang silver biar kelihatan KW juga ya teman-teman ya. Karena kalau yang hitam, wah bisa teman-teman cari yang hitam, itu 11-12 tuh, sama banget persis lah pokoknya sama yang originalnya. Terus juga untuk pemanis nih, pemanis di sini Mas Yun menggunakan heng ya. Nih kebetulan heng nih, biar apa ya? Ya Mas Yun takut bocor aja sih kalau misalnya pakai yang baut-baut banjo biasa gitu. Jadi Mas Yun cari yang bagus sekalian lah gitu kan. Terus untuk baut-bautnya sih biasa aja nih teman-teman. Untuk baut-bautnya juga biasa. Terus ini nih, nah untuk di bagian slidebor lah ya, ini Mas Yun menggunakan heng lah ini, menggunakan heng lah ya. Ini aja sih, nah boleh lah. Terus di bagian, kita lanjut lagi ke bagian belakang nih teman-teman. Nah di bagian belakang yang bawah dulu ya. Ini ada gantungan nih, ada gantungan barang. Ya di sini ya itulah karena buat harian ya, boleh-boleh lah. Terus juga ini ya tombol ya masih bawaan original. Di sini ada, di sini Mas Yun sengaja nggak kasih apa namanya keranjang ya, biar tampilannya biar lebih polos aja sih, biar lebih polos, biar lebih clean look sih menurut Mas Yun sih. Jadi sengaja aja nggak dipakaikan keranjang teman-teman ya. Terus untuk ya perbautan nih lah ya, perbautan di sini Mas Yun menggunakan heng Thailand nih. BTW ini Mas Yun jujur ya teman-teman ya, baut-bautnya enggak full hang teman-teman, jujur banget ya. Jadi ada beberapa spot-spot Mas Yun masih menggunakan baut yang 20.000 dapat 20 piece teman-teman. Jadi emang daerah-daerah tertutup lah. Kalau misalnya di bagian atas yang di bagian terlihat di sini Mas Yun menggunakannya hang Thailand ya. Tapi kalau misalnya kayak di bagian tertutup nih, kayak di bagian bawah nih, teman-teman bisa lihat kan.
Di bagian bawah di sini masih menggunakan yang 20.000 dapat 20 biji teman-teman. Karena ya nggak terlihat juga ya teman-teman ya. Nah, itu tips dari Masion ya. Boleh nih kalau misalnya buat pemanis, teman-teman bisa ini nih, pakaikan apa namanya stiker ini ya, stiker warning Yamaha ya. Boleh lah biar makin cakep lah gitu ya. Di bagian karpet nih, nah ini karpet ini sebenarnya memanipulasi juga teman-teman ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat kan ini baut hang nih, kiri kanan ya, kiri kanan baut hang, tapi teman-teman di bawahnya nah masih baut biasa ya, baut tukang ya teman-teman ya. Jadi ya lumayan lah masih teman-teman beli kayak gini buat nutupin lah ya. Jadi kalau memang buat dipakai harian kan nggak ada yang peduli juga kan teman-teman. Jadi biar menurut Masion sih biar tampilannya juga biar makin cakep gitu ya. Namanya juga dana pelajar ya teman-teman. Kita ngakalin supaya gimana motor kita cakep ya. Terus di bagian standar. Nah, di bagian standar di sini Masion repaint aja nih, Masion repaint hitam nih, Masion repaint hitam. Biar apa ya? Biar lebih baru aja sih, sama Masion ganti pernya nih. Kalau pernya kan emang warna hitam kan, teman-teman. Jadi di sini Masion ganti yang warna silveran gitulah pokoknya lah. Ini bukan yang chrome ya, ini ya. Ini yang biasa aja nih, teman-teman ya. Yang biasa aja. Jadi ya gitu sih. Biar tampilannya tuh kalau dari jauh itu biar makin cakep aja sih, biar makin bersih lah teman-teman ya. Oke, lanjut lagi nih. Nah, di bagian ini, di bagian footstep ya, Masion di sini menggunakan Muvak yang model Aprilia nih. Ini boleh lah, boleh lah nih untuk merubah tampilan biar makin cakep lah. Karena perpaduan chrome-nya ya teman-teman ya. Dan juga menurut Masion sih enak banget nih. Nah, masih enak banget nih ya. Nah, terus oke, sudah ya di bagian ini. Kita lanjut lagi di bagian bak CVT nih. Nah, di bak CVT kebetulan di sini Masion repaint ya, ini ya, repaint sendiri sih. Ya akal-akalan lah pokoknya ya. Ini Masion rencananya kepengen bikin logonya apa ya? Logonya warna putih, ternyata wah kekupas teman-teman ya, kekupas pas lagi cuci motor gitu. Belum sempat kering, Masion cuci motornya. Jadi ya udah jadinya kayak gini teman-teman. Emang lah ya akal-akalan lah ya. Mungkin nanti kalau misalnya punya budget lagi, Masion bakalan ganti lah ini. Kepengen ganti sih untuk cover-covernya ini. Nggak terlalu mahal juga kok kalau buat ganti cover ini, nggak nyampe 300.000 ya teman-teman ya. Terus ini nih pemanis lagi di bagian selahannya. Selahannya di sini Masion menggunakan yang chrome lah ya. Yang chrome aja nih, yang murah-murah aja. Terus ini juga nih untuk bahannya imitasi ya teman-teman. Ini bukan original karena kekokohan kelihatan banget teman-teman. Nah, kelihatan banget lah pokoknya lah. Sama nih kayak kalau misalnya standar, mending teman-teman pakai yang original aja, lebih kuat daripada teman-teman beli yang KW lah kayak gitu. Kalau buat standar ya, kalau misalnya buat selahan kan ya 1 banding berapa lah, karena kan jarang banget lah dipakai. Kalau misalnya kelistrikan teman-teman nggak sehat, mungkin ya harus pakai selahan lah ya. Oke, lanjut lagi di bagian perbautan nih. Seperti biasa pemanisnya Masion di sini menggunakan 2 baut ya, 2 kunci maksudnya, 2 kunci dari Heng Thailand nih. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, di bagian ini nih, di bagian paha rem ya. Nah, paha rem ini Masion menggunakan dari Nui Racing. Nih, kelihatan nggak teman-teman? Dari Nui Racing yang model sabit ya. Masion ganti ini ada alasannya juga teman-teman. Biar apa? Biar pengereman Masion itu biar makin apa ya? Biar makin pakem aja yang belakang. Kenapa kok Mas kok bisa makin pakem Mas nih? Di bagian pernya nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah ganti per yang nilon, ini dari pegas rem itu rasanya lebih enak teman-teman, lebih enak dia dibandingkan yang original. Kalau yang original itu kan bahannya bisa keras ya teman-teman ya, bukan dari stainless lah ya, bukan anti karat lah ya. Jadi memang bisa jadi dia dari segi pegasnya itu agak berkurang. Jadi Masion gantilah yang model kayak gini, daripada Masion ganti pernya aja sekalian ganti paha remnya sekalian ya kan aja. Terus lanjut lagi nih di bagian baut ya. Di bagian baut nih Masion menggunakan Heng Thailand ya untuk baut oli nih, karena kan kelihatan kan kalau misalnya cemong sendiri kan ya kurang bagus lah teman-teman ya. Jadi Masion putusin ya inilah ya, ini harganya lumayan ya teman-teman. Jadi ya Masion
ini sih biar clean look aja sih, sama-sama dua kunci gitu ya. Nah, lanjut lagi di bagian shockbreaker. Di sini masih menggunakan KTC Razor Pro Click ya. Nah, ini ada Pro Click-nya nih, boleh-boleh nih teman-teman. Ini dana pelajar banget. Ini juga Masyun minta saran dari teman-teman TikTok nih. Jadi memang, Bang, coba Bang pakai KTC Razor Pro Click katanya gitu. Nah, pada akhirnya Masyun coba, wih emang feel-nya enak banget teman-teman ya. Gak kalah lah sama KTC Extreme lah ya. Nah, ini boleh banget nih, ribbonnya bisa teman-teman atur lah ya, sesuai bobot teman-teman. Oke deh, kita lanjut lagi di bagian samping lagi ya teman-teman ya. Nih, di bagian knalpot ya. Nih, di bagian knalpot masih menggunakan Yamaha 5TL yang bawaan originalnya. Tapi di sini masih custom menggunakan ini nih, menggunakan leheran dari CLD ya teman-teman ya, ukuran 28. Biar apa ya? Biar powernya lebih keluar aja sih menurut Masion sih, dan juga Masion mencari looknya ini nih, biar Masion ya ala-ala slip on lah ya. Jadi mengejar look aja sih biar lebih apa ya, lebih cakep lah gitu menurut Masion ya. Nah, jadi boleh-boleh nih buat teman-teman yang menjadikan referensi, bisa banget nih. Jadi menambahkan ukuran apa ya, ukuran leherannya lah gitu. Jadi biar agak lebih gede ya. Kalau ukuran aslinya kan ukuran 26 ya teman-teman. Jadi di sini Masion menggunakan ukuran 28 ya aja. Boleh. Oh, ini tadi udah ya. Ini untuk footstepnya masih menggunakan Mufak ya, Mufak yang model Aprilia. Terus di bagian ini, nah di bagian bracket knalpot nih, nah boleh-boleh nih teman-teman. Untuk di bagian bracket knalpot masih menggunakan dari apa ya? Ini custom ya, custom bracket knalpot ini dapat atas bawah nih satu paket ya. Nih atas sama bawah teman-teman ya. Tuh atas sama bawah ya, udah satu set kayak gitu sih. Di luar dari baut-baut ya, di luar dari baut-baut nih. BTW ya, jadi baut-bautnya teman-teman harus beli lagi ya. Nih juga Masun untuk baut-baut yang tidak terlihat Masun pakai yang biasaan aja teman-teman ya. Nah, terus lanjut lagi di bagian knalpotnya nih. Di bagian knalpot, di baut knalpot ya, biasalah pemanis nih Masun menggunakan dari Heng Thailand nih. Atas bawah ya, ini menggunakan yang model spiral lah. Nah, biar makin apa? Biar makin cakep teman-teman. Kalau dilihat dari jauh ya gitu. Nah, kan boleh-boleh kan teman-teman. Nah, siapa tahu buat jadi referensi teman-teman lah ya, buat dana pelajar lah ya, ngakal lah sedikit ya. Terus lanjut lagi di bagian tameng knalpot. Tameng knalpot Masion menggunakan dari ini Xeon Karbu ya. Nah, BTW ini Masion custom dari ini ya, dari Mas Skyline. Nah, teman-teman bisa tuh buat kalau misalnya kepengen samaan kayak Masion, teman-teman bisa kok pesan di Mas Skyline. Karena apa? Dia sudah apa ya, satu set sama bracketnya. Karena kan kalau punya Xeon ini kan nggak PNP ya teman-teman. Jadi di Mas Skyline itu sudah dikasih bracketnya ya teman-teman. Jadi tinggal langsung pasang aja tuh, baut-baut udah dikasih. Jadi udah tinggal plek lah semuanya, tinggal terima jadi aja ya, anjas. Terus untuk perbautan sih biasalah baut tukang. Anjir, ada baut kutil cuy. Ente kadang-kadang ente Emang lah yang ngakal-ngakal lah ya. Ini kebetulan Masun dapat di bengkel nih. Jadi Masun tutupin aja kan biar nggak cemong gitu teman-teman. Terus lanjut lagi di bagian ini, di bagian belakang nih. Ada end muffler ya. Biar tampilan dari jauh itu, nah kan biar makin masuk gitu ya teman-teman. Jadi kan kalau punya Mio kan emang kosong ya teman-teman, emang kosong. Terus jadi Masun gimana sih biar tampilannya tuh makin cakep lah gitu, makin berisi. Jadi Masun ngakalin pakai end muffler aja. Nih lumayan murah teman-teman ya, anjay. Oke, lanjut lagi di bagian belakang nih ya. Di bagian belakang di sini yang frameless lah. Frameless kan ini ada nih yang jualnya yang satuan, yang belakang aja atau yang depan aja. Kebetulan Masion belinya yang depan belakang ya, karena motornya kan dipakai harian ya teman-teman ya. Nah begitu ya. Terus untuk perlampuan pakai jelly ya, pakai jelly. Terus untuk di stop lampnya Masion menggunakan ini ya, menggunakan yang running juga, tapi yang biasa aja teman-teman, nggak yang model stop lamp running lah kayak di Mio Amornya. Teman-teman, Masion kelupaan nih satu nih di bagian bannya ya teman-teman ya. Di sini Masion menggunakan Corsa R46 ya. Ini ban ini Masion rekomendasiin banget nih kalau buat teman-teman yang dana pelajar, apalagi motornya dibuat harian. Kebetulan ini Masion pakai ban ini ya. Ini kebetulan bannya dari si Mio Amornya Masion ya. Ini sekitar Masion pakai itu sudah 1 tahun teman-teman. Ini udah wah pokoknya Masion udah lumayan lah untuk jarak-jarak tempuh yang lumayan jauh lah ya. Ya nggak jauh-jauh banget sih. Mungkin ya kayak ke Semarang kota, ke Solo gitu sih. Nah jadi ini untuk tampilannya nih teman-teman. Nah lumayan donat lah ya. Jadi Masion bisa saranin nih buat teman-teman ya. Untuk beli ban ini, tapi ya lumayan agak nabung sih ya teman-teman ya. Ukurannya nih
90/80 ya. Boleh-boleh lah teman-teman kalau misalnya punya budget lebih gitu, bisa banget Mas Yun rekomendasiin pakai ban Corsa R4M ini ya. Jadi untuk kesimpulannya, sebenarnya motor mau terlihat clean look dan cakep itu gak perlu part-part mahal ya. Yang penting bersih dan konsepnya itu rapi. Untuk part-part yang tidak Mas Yun sebutkan berarti masih part originalan ya. Untuk modifikasi sebaiknya teman-teman jangan sampai memaksakan keadaan. Apalagi yang masih sekolah atau masih awal-awal masuk kerja ya, begitu ya teman-teman ya. Tetap fokus dengan konsep apa yang kita inginkan dan jangan gegabah. Ya mungkin gitu aja sih info dari Mas Yun ya. Semoga info dari Mas Yun bisa menjadi referensi serta edukasi untuk dunia modifikasi ya. Thank you.